Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia menghendaki akan adanya kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Kunci daripada kesuksesan adalah apabila amalnya diterima oleh Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Dia hidup barokah di dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pertolongan Allah, bahkan keridhaannya? Maka kata kunci yang perlu kita pahami pertama adalah kita beramal dengan dasar iman. Iman dan yakin kita kepada Allah, yaitu bahwa apa yang kita lakukan, pastikan itu semua adalah hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hapuskan segala kebesaran makhluk, kesan-kesan makhluk dalam diri kita, dalam hati kita. Bersihkan keagungan-keagungan makhluk, tujuan-tujuan makhluk, dan tujuan-tujuan kepada selain Allah. Yang kedua, pastikan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah berdasarkan ilmu syariat yang ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, berittiba dengan sunnah, di mana apabila amal yang kita lakukan itu adalah berdasarkan ilmu, berdasarkan syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang, akan menerima amal kita. Tapi kalau kita beramal bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi dari hawa nafsu, maka amal ini akan tertolak. Yang ketiga, pastikan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah dilakukan dengan penuh adab, dengan penuh tawadhu. Ya. Katakanlah misalnya kita sholat, ya, sudah niat karena Allah, tata caranya sudah benar, misalnya sudah menutup aurat gitu ya. Tapi kita lakukan dengan adab, yaitu walaupun menutup aurat kita pakai kaos oblong, kaos kotang, itu juga sudah menutup aurat ya, karena aurat itu kan aurat laki-laki bainas surati warubah ya, di antara surah dan rubah, yaitu wudel dengan dengkul ya, sudah ketutupan. Tapi kan kalau kita sholatnya itu pakai kaos kotang ya, walaupun sebenarnya sudah memenuhi syarat sahnya sholat, tapi kita nggak pakai adab. Demikian juga di dalam amalan kita, pastikan di sana ada ihsan dan ikhtisan, yaitu kita dilakukan dengan penuh kebaikan dan mengharapkan kebaikan. Karena perbuatan yang kita lakukan itu yang dilakukan dengan penuh ikhtisan dan ikhtisab ya, mengharapkan ada sesuatu yang kita harapkan dari amal yang kita lakukan. Salah satunya adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa di dalam sholat ada janji Allah, di dalam akhlak ada janji Allah, di dalam menuntut ilmu ada janji Allah ya. Dan setiap janji Allah itu pasti dan lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan janji dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka insyaallah kita akan semangat ya. Karena sesungguhnya ikhlas
itu tingkatan ya. Pertama memang yang paling tinggi mencari keridhaan Allah. Tapi termasuk ikhlas juga mengharapkan janji Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berjanji barang siapa yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah ya sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul itu ya, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada sholat semalam suntuk ya. Itu janji. Nah, kalau misalnya kita harapkan, wah masya Allah, saya tidak pernah sholat malam semalam suntuk. Nah, saya bagaimana di hadapan Allah akan dihitung sholat semalam suntuk. Wah, saya akan sholat subuh berjamaah, ya, tidak ketinggalan takbiratul ula misalnya. Itu janji Allah supaya tambah semangat kita. Ya. Demikian juga sholat sunnah ya fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa fiha. Masya Allah ya. Dunia seisinya, jangankan dunia seisinya ya. Saya istilahnya butuh katakan mobil satu berharga bagi saya gitu ya, sangat berharga bagi saya. Kok dunia seisinya, masya Allah. Saya ingin memperoleh. Nah, misalnya boleh seperti itu ya. Itu mengharapkan, itu namanya ikhtisab. Kita mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala supaya kita semangat dalam mengamalkan. Karena sesuatu amalan yang dilakukan dengan penuh semangat dan penuh gairah ini akan memiliki kualitas yang bagus, itu ya. Kemudian yang terakhir kita lakukan dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi supaya kita dapat menikmati apapun yang kita lakukan. Hakikatnya ini adalah ada ukuran-ukurannya, ada kualitas-kualitasnya. Tapi salah satu bentuk kualitas apabila kita menikmati ya. Kalau kita dapat menikmati amal yang kita lakukan, maka sesungguhnya kita insya Allah ya itu berkualitas. Sholat itu kalau kita sudah menikmati, itu kualitas sholatnya ada. Baca Quran ya, kalau kita sudah menikmati ya, menikmati bacaan Al-Quran, berarti kita akan mendapatkan kelezatan dan ingin terus melakukan. Untuk itu maka kita penting sekali untuk senantiasa belajar lagi dan belajar lagi. Oleh karenanya saya siap untuk mengamalkan. Bagaimana saudara-saudara? Insyaallah. Ya. Mari kita tutup dengan kibar majelis. Subhanallah bihamdihi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.